Hola diablos, mama bolo-bolo, papa bolo-bolo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dino Jumat, Dino Sabtu. Nafsune kumat, pengen kental manis. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rak dapur Anda yang di pantat piringnya dikasih inisial. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap meskang di seantero kota Petting di Bayern, Jerman. Kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta daki slengi kontemporeratif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik yang senantiasa mutakhir, marilah kita semua terlebih dahulu menyanyikan dengan lirih sebuah jingle dari himne orang-orang yang kalau berak matiin rokoknya ditancepin ke tai. Terus di tai dia tidak lalu rokoknya dia tidak bau tai matiin terus. Ya selesai. Mau ikut nyanyi? Coba nyanyiin sedikit saja himnenya yang tadi. Oh yang tadi? Tai yang tadi ya. Sedikit saja. 1, 2, 3. Pokok angin culture is in the future. This is for sampai mati. Anjing ini kalau masih ada The Beatles masuk dia, masuk penjara dia. Kills. Saya akan memperkenalkan para kolega di meja ini. Sebelah kanan saya McDenny Wardana, peranakan rayap keranda bambu, dan sebelah kanannya lagi Saiful Awaludin, peranakan boti malnutrisi. Saya kembalikan ke moderator. Robot pengendali teh. Wah. Tadi dibilang boti kan terjemahannya robot ini. Pengendali teh. Anda mulai dengan plesetan awal-awal. Tidak apa-apa. Ya. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu kembali Profesor Masterful yang memang dia itu dalam semua bidang ahli. Yes. Pernah datang di Tanpa Arah sebelumnya. Welcome back. Welcome back. Mr. Full. Welcome back, Mr. Full. How are you? I'm fine. No problem. Okay. Fine. Fine. No problem. Look the mirror. Fine. Where is your fine? Your head is broken. Yes, Not exactly. fine. Why? What's wrong with your head? Not broken. It's maklar. Maklar. Maklar, broker. Asu. Broker. Asu. Can you tell us about the story your head pakai perban kenapa? What? Insiden. Insiden, oke. Bukan insiden. Insiden keberapa? Ketiga, insiden pertama Soekarno, insiden ketiga kan? Dan buat gosok gigi, insiden, Pepsodent. plesetan. Kecelakaan. Belum lama. Belum lama. Saya tidak nanya belum lama atau tidaknya. Kenapa? Kenapa? Kejadiannya. Kejadian coba cerita sedikit saja biar penonton juga mungkin nanti akhirnya ada yang nyawer, Kronologi diumbang dan segala singkatnya, macam. betul. Kronologi singkat saja. Kecelakaan hebat yang menyebabkan seperti ini. Kecelakaan hebat waktu. Kecelakaan hebat itu kamu dapat piala dari kecelakaan itu tuh? Enggak, emang lumayan nih luar parah sekali. Parah. Oke, terus? Parah terus recovery ya, setelah itu recovery dan ya kondisinya memang seperti ini. Oh, nggak ada recovery-nya kalau saya lihat. Hancur terus kayaknya. Jatuh dari motor? Atau Kan ditol, waktu digendong orang tua pecah kepalanya? Ditol acara keluarga ini. Ditonjok keluarga? Acara keluarga, ditol ini ditol. Terus kecelakaan parah. Oh, keluarga sudah mulai sadar, nggak mau ada saya politik, ditendang, ditendang. Bukan, kok ada kontak. Dari jendela. Maksudnya Keluar kontak ini. kontak sama truk besar. Nah, nggak usah dibayangin. Oh, nabrak. Ya Allah. Kamu posisi di mana? Di belakang supir, di depan supir? Di tengah. Jadi kamu ke depan gitu?
di tengah-tengah mesin. Wah, udah nggak nyampe di sini. Nggak nyampe. Kalau nggak nyampe di sini, kalau masih nyampe di bengkel, masih. campur Iya, oli. bener-bener. Ya. Alhamdulillah masih. Tapi sekarang bisa aman ya? Di sini. Ya. Oke. Dan ini masih pakai baju ini waktu kecelakaan. Ya, Anda lari ini dari rumah sakit. memang kondisinya belum bisa ganti baju aja masih ini. Oh, oke. Masih insecure. Insecure. Dia lebih percaya diri pakai baju rumah sakit. Iya, aman. Iya benar. Pengen ditanya ininya bajunya berapa gitu. Oh. Pengen gitu. Oke. Coba kita tidak apa-apa ini karena perlu pemikiran yang cukup lumayan berat ya. Dan kita perlu tanggapan pikiran kamu juga. Oke, karena ini penting sekali. Oke, pencinta tanpa arah, kita akan bahas sesuatu yang memang lagi urgent banget. Iya. Karena kalau udah kena korbannya polisi biasanya disebutnya jadi urgentnya. Benar. Kalau korbannya masyarakat biasa mah nggak di Arjen urgent. 007. Nggak ada. Hah? Arjen 007. Agen. Ini urgent. Main Belanda tuh. Ya, kecuali orang Rusia pakai urgent. Resom? Oke, kan kemarin tahu kan kasus ada seorang istri membakar suaminya dan dua-duanya polisi. Yap. Dua-duanya polisi terbakar gara-gara judi online. Yes. Jadi uang mereka berdua itu sisa tinggal 800.000 karena dipakai untuk judi online. Itulah. Kita satu dulu tanya ya, pendapat Yes. kalian sebelum kita bahas ininya. Setuju nggak suaminya dibakar? Kita lihat ini ya sebab akibat. Oke. Suami Kenceng suaranya boleh nggak Suami kenceng? dibakar karena Ya, depannya doang kenceng. karena judol, Nah, ya terus, kan. ya. Nah, karena judol pasti kesel. Pelan lagi tuh, gedein lagi. Apalagi itu udah tahu itu Pelan lagi duit ya, sisanya. Gedein lagi. Apalagi itu duit sisanya itu adalah kebutuhan primer. Nah, ditambah lagi karena udah masuk musim kurban, makanya wah pantas nih dibakar. Jelas itu sebagai pembalasan dan juga telah menyelesaikan tugas dari kurban itu di tahun ini. Itu. Anda paham nggak? Jadi kewajiban kurbannya Dia sudah kewajiban sudah selesai. selesai. Jadi seorang istri itu bingung dia mau kurban sapi, kurban kambing tidak ada. Akhirnya kurban lah suaminya. Suami. Betul. Jadi Anda menganggap daging suaminya ini layak untuk dibagikan kepada Keluarga. masyarakat. Anda jahat sekali. Masyarakat harus memakan daging oknum Tidak polisi. dibagikan ke binatang-binatang. Binatang-binatang bukan ini. Emang Masing-masing. binatang perlu dapat kurban? Kayak cacing kan gemuk banget. Cacing, tikus, nah kan pas momennya. Gimana menurut Anda? Cacing yang satu ini. Menurut saya di hadapan saya ini adalah cacing hasil kesalahan percobaan nuklir waktu itu emang kurang lebih bentuknya seperti beliau ini karena waktu itu reaktor nuklir di Fukushima di Jepang itu meledak dan salah satu korban yang selamat adalah beliau ini yang sekarang di depan mata kita masing-masing. Beliau bukan tadi cerita dari beliau saya sanggah itu semua hoax. Oke. Bahwa beliau bukan kabur dari rumah sakit tapi kabur dari reaktor Fukushima di Jepang. Wah, Anda berarti harus banyak dibersihin dulu ini Betul. Radiasinya Radiasinya. Anda merasa ada radiasi nggak di badan Anda? di otak Anda kayaknya. Saya taunya radi susu. What? Ragi itu. Ragi apa radi? Radi susu. Radi susu. Radi susu apa? Radi susu apa? Kan nasi itu kan susu. Radi apa? Tempe. Ragi. Ragi. Radiasi. Kupingnya dulu. Mulut. Oke. Kita langsung saja ke judi online ya. Oke. Kan akhirnya jadi korban juga ya. Yang Betul. jadi korbannya sebenarnya bukan hanya si yang dibakar. Ya. Itu pelaku lah, Ya, pelaku judi. salah satu Tapi contoh. korbannya adalah keluarganya. Betul. Akibat dari suaminya yang anjing, yang main judi, Yes. pakai duitnya duit keluarga gitu. Duit ya, bersama-sama itu pasti istrinya itu. kalap pasti. Istrinya kalap akhirnya dibakar. Nah, pemerintah karena melihat fenomena seperti ini, bahkan di Indonesia itu judi online nomor 1
Itulah, wah anjing gua. Di Indonesia judi online nomor 1. Dalam hal apa nih? Nomor Judi 1. online, pemakai judi online sedunia. Yang kedua tebak siapa? Kanada. Yang ketiga siapa? Kaseto. Yang keempat siapa? Kangguru. Setuju nggak Anda jadi nomor 1 Indonesia judi online? Betul nggak? Setuju aja sih. Oh, setuju? Anda Satu kan ke jelek, belakang. itu jelek Satu dong. ke belakang, satu ke belakang. Bukan satu teratas, satu ke bawah. Ya oke. Maksudnya satu ke bawah itu gimana? Satu ke bawah itu dengan cara apa? Dengan cara kita memberangus itu judul itu sendiri. Simpel aja. Bangkrutkan aja bandarnya. Emang tahu bandarnya di mana? Emang posisi kan bandarnya tidak tahu ada di mana. Tadi ada bocoran. Kamboja ada, Las Vegas ada, di Thailand ada, di negara-negara yang sangat berkembang. Ya, bagus. Dari data dia. Dari data dia. Tapi kan, silakan. Tapi sorry, sejauh mana pemberantasan judol ini di Indonesia? Apakah sudah berhasil atau berapa persen? Sudah ada berbagai metode. Ya, dari sosialisasi dari Bank Roma, dari Bank kemudian dari juga lagunya Bang Roma yang ini lagu Judi. ya, yang judi itu betul. Maksudnya itu kan? ya itu satu, kedua juga dari pemblokiran situs-situs. Oke, sudah dilakukan. Tapi masih ada lagi. Kenapa masih ada lagi? Ya balik lagi ke karakter mereka. Oh, mereka ada di sini ya, di negara kita itu ada berbagai karakter yang mungkin yang bisa berpotensi mengarah ke judi online. Ya contohnya Ambitious Extreme, kemudian juga Extreme. What is that? Ambitious Extreme, what is that? Ambisius tuh punya keinginan sangat luar biasa tinggi sampai apapun, pokoknya sampai yang haram pun ya udah terobos aja. Oke. Gitu. Untuk mendapatkan sesuatu yang itu lebih. pasti untuk mendapatkan sesuatu yang Oke. lebih. Nah, jadi Ya, tahan dulu banyak capek, tahan dulu. Ya, mungkin terlalu berat ya. Banyak. Tahan. Itu setuju. Tadi salah satu cara untuk memberantasnya sudah dapat dari saya, luar biasa. Sekarang pertanyaannya gini. Akhirnya pemerintah, karena melihat korbannya itu bukan si pelakunya, tapi keluarga sekitarnya. Nah, pemerintah itu akan memberikan bansos kepada keluarga korban. Ini sudah menjadi pro kontra bahkan di lingkungan pemerintahnya. Menteri Risma setuju si keluarganya istrinya. Terus Muhadjir Effendi, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia apa? Tapi saya sebutkan tadi, coba Menteri apa saya tadi ngomong apa? Satu, ini dua, Menteri tiga. SDM, SDM Salah, lagi. salah. Kamu sebutkan tadi apa? Menteri apa? Perhatiin, makanya perhatiin kalau ngomong saya perhatiin ya. Oke. Saya ulangi lagi. Muhadjir Effendi itu Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebutkan ulangi lagi 1, 2, 3. Menteri Koordinasi. Menteri Koordinasi SDM dan Kebudayaan Nggak Manusia. ada SDM-nya di sini. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu pro. Oke. Pro. Terus juga kalau kontranya ada anggota DPR Komisi 7 dan juga Mbak Rieke Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 3. Siapakah Rieke Diah Pitaloka itu siapa sebenarnya dia? Pernah main di mana? Artis FTV dari awal terus kemudian Yang juga terkenal apa? Terakhir? yang terkenal ini dari 5, 4. Partai PDIP. Bukan judul filmnya 4, 3, oke setelah ya. 5, Oneng 4. pada bajuri. Nice. Boleh tembak dia. Silakan bonus Anda boleh tembak dia. Oke. Ya. Sekarang saya nanya Anda. ya. Kalau gua pribadi, korban kayaknya memang layak untuk dikasih bansos. Yang nggak layak tuh dikasih tambahan depo. Itu. Ya kalau bansos boleh, karena itu korban dia. Kalau dikasih, Bu, nambah depo aja coba, siapa tuh berhasil. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Atau bukan dikasih bansos, tapi dikasih bandros. Wah, bandros mah tidak akan cukup ya buat keluarga. Oleh keluarganya ada 4, ada 5. Bandros nggak diambil, nggak ada protein. Benar nggak? Nggak sekalian ban serep. Mancing. Tapi mengutip dari pertanyaan saudara Saiful barusan, saya lebih setuju para pelaku judi online ini bukan dikasih bansos tapi harus dikasih ban dalam. Kenapa? Karena para pelaku ini
setelah dikasih ban dalam, mereka pakai ban dalam itu, nyemplunglah mereka ke Samudra Pasifik biar mereka pergi sejauh-jauhnya. Dan dimakan habis sama hiu. Ikan julung-julung. Program healing. Hah? Kok healing? Tapi healingnya ke segitiga Bermuda. Si pelakunya. Itu bukan healing namanya, hilang. Namanya. Bukan hilang namanya. Ya, untuk mengurangi para jumlah pelaku pemain judi-judi online di Indonesia. Ya. Karena nggak bisa yang layak. susah disembuhkan ya. Kalau udah edik tuh susah disembuhkan. Solusinya salah satunya adalah ban dalam. Bukan bansos ya. Oke, tahan dulu solusinya. Sekarang pertanyaannya, ini kan bukan pelakunya yang disumbang ya, tapi korbannya. Oh, oke. Keluarga. Ya. Pro atau kontra? Korbannya ini bukan pelaku-pelakunya, jelas ditindak tegas. Entah itu nanti di penjara atau disembuhkan lewat cara rehab sama seperti narkoba. Coba, menurut Anda? Kalaupun harus dikasih bansos si korbannya, ya maka. Tapi Anda setuju dulu nggak nih, maksudnya ngasih bansos? Kalau misalnya, oke, saya setuju, tapi itu harus dikeluarin dulu tuh. Oke, sebenarnya untuk korbannya saya setuju. Kalau suaminya diceraikan atau dipenjara atau dilenyapkan. Dilenyapkan dengan cara apa? Dimasukin ke kain, ada kosong gitu atau gimana? Ya, bisa dengan healing tadi yang saya bilang atau bisa juga ya diisolasi di panti jompo. Kenapa harus di panti jompo? Karena biasanya kalau di panti jompo ya itu kayak biasanya yang udah cenderung dibiarkan. Nggak keurus. Oh, maksudnya panti jompo di Indonesia menurut Anda busuk gitu? Tidak semua, panti jompo khusus untuk pelaku. Oh, dikucilkan? Iya, tepat. Tapi gimana kalau misalnya suaminya, anak-anaknya nggak mau itu terjadi, pengen ngasih kesempatan kedua? Berarti keluarga itu tidak berhak mendapatkan bansos? Ya begini aja, kalau memang harus dapat bansos, bisa bikin tanda tangan di atas materai. Kalau dilanggar, nah sudah. Apa kira-kira perjanjian di atas materainya? Dari suaminya sadar, tobat, berubah, terus sudah sampai benar-benar sudah meninggalkan itu dengan entah bekerja, entah dengan buka usaha. Nah, kalau seandainya dilanggar, misalnya suaminya berulah lagi, bansos tidak dapat, kemudian ya hak-hak lain juga dicabut. Oke. Untuk KTP dan sebagainya. Sorry saya nembak Anda. Karena omongan Anda terlalu mengarah. Ya, ini tanpa arah. Terlalu bagus ini. Ya. Penjelasannya terlalu bagus. Sehingga penonton di sini dapat semua informasinya yang menarik gitu. Coba kalau dari Anda. Dari Anda. Menurut saya alih-alih bansos yang diberikan kepada keluarga si pelaku, ya, saya lebih cenderung daripada bansos nih, mending dikasih banci Taman Lawang. Karena itu ya keluarga jadi terhibur dengan banji-banji tadi ya. Sedangkan ini saya lebih menarik yang ini. Terhibur dan terlupakan karena dia mengalami defisit keuangan karena uang utama dari keluarga itu dipakai si suami atau si laki di rumah tangga itu. Sehingga para banji-banji itu mengalihkan, mendistraksi kesedihan-kesedihan para korban dari pelaku judi online ini. Seenggaknya sementara, walaupun tidak selamanya ya. Ini saya menarik. Tapi gimana kalau misalnya si banci-banci ini, karena korbannya kan ada istri, bahkan ada suami yang istrinya juga judi di gedung dewan pula. Terus anaknya ketika dikasih banci itu, judinya terlupakan, tapi bancinya yang selalu diingat. Jadi memori dia dan akhirnya dia menjadi banci juga. Nah, gimana tuh cara untuk menyelesaikan? Anak-anak yang di keluarga itu yang jadi korban, kenapa dalam konteks ini dikasih banci? Itu untuk mendidik para pengisi-pengisi acara di TV, ya. Ini agak bahaya dikit ya. Tidak banci seperti banci. Bukannya udah di bandlist ya? Apanya? Bukannya udah di bandlist ya? Apa tuh? Yang banci di TV. Masih ada tuh yang pagi-pagi. Pagi itu? Acara pagi. Gini-gini? Di sebagian di acara-acara yang acara-acara dangdut justru nggak ada. Udah nggak ada sekarang? Nggak. Di mana tuh? Yang di Indonesia udah nggak ada. Ya itu bakal mereka mengajarkan
gerak-gerik atau mimik Banji untuk bisa diterima di industri pertelevisian. Oke. Untuk masa depannya itu jadi penghasilan buat anak-anak ini. Betul. Kita terbebas dari judi tapi menambah LGBT ya. Tapi apa Pak? Itu satu pemikiran yang baik ya. Tapi sambil jualan keliling juga bisa. Kan suka ada yang teriak tuh, banci. Bisa juga sambil jualan ini. Kan ada tuh yang banci kredit. Yang mana tuh? Kan ada tuh ya kalau di tukang-tukang tuh yang bawa perabotan ada banci. Emang banci? Itu panci. Kamu apa itu? Sperma kamu? Kamu merawat kita kamu. Kamu anak baru di sini. Hah? Kalau pakai ini tuh begini caranya Pul. Tadi kan udah dikasih tahu nih gini Pul. Suntik dulu, tar dulu. Gini, tar. Ini pelan-pelan aja Pul, santai. Nah coba kamu pakai. Tembakin dia coba. Asu. Bunyinya kayak film dewasa ya. Oke. Apa Anda nyuruh saya lagi? Ya, tenang, lagi. Gini ya, kan namanya pemerintah ya. Pemerintah kan tidak hanya menangkap pelakunya saja, tapi dia juga harus mikirin nih. Kalau misalnya pelaku ini ditangkap terus dia tidak memperhatikan lagi keluarganya, gitu ya, itu akan jadi beban negara juga nantinya. Keluarganya akan jadi gembel, keluarganya nanti pinjol, terus akhirnya keluarganya tidak bisa membayar, akhirnya mencuri, ibunya menjadi perek, anaknya menjual ibunya, ibunya menjual anaknya, saling menjual-jual, akhirnya mereka mengganti vaginanya dengan tokolas. Saya nggak tahu kan. Ya intinya kira-kira apa yang harus dikasih bansos untuk korban-korban berupa uang kan? Takutnya kalau berupa uang nanti uangnya akan dipakai lagi judi. Jangan berupa. Kalau aku sih ya apa ya? Jangan berupa uang tapi langsung kayak tempat usaha atau UMKM atau yang notabene benar-benar membawa nilai-nilai positif. Pasti itu kan nggak akan bisa disalahgunakan. Karena udah bukan duit lagi untuk terus konsumsi. Jadi langsung terarah. Oke. Itu aja berarti berupa usaha minimal usaha maksimal pemberian bansos sekarang itu kan uang masyarakat juga. Berapa duit? Kalau gambaran ya kalau kayak usaha nih yang kebanyakan ya dari 2 juta, 5 juta udah cukup. Usaha apa 2 juta? Menurut Anda usaha apa 2 juta? Banyak kok, banyak. Cilok, ayam goreng, bakso, pokoknya saya nanya dia. Saya lihat ini wajah saya kesini loh. Ya. Bisa buat reseller kompresor misalnya, jual kompresor keliling, itu bisa. Karena modalnya cukup tenaga saja, modal kompresor. Angin ya, maksud Anda angin kan keliling jalan. Exactly, jalan ya. Oke. Kita sekarang sudah ngobrol sama Saipul juga, sudah ngobrol sama Coki juga. Bahwasannya sebenarnya apapun yang dilakukan pemerintah ini terbaik buat masyarakatnya, betul ya? Pasti. Jadi ketika mungkin ada miskomunikasi, ketika tadi kamu miskomunikasi, pelaku itu jangan dikasih bansos, harusnya dilenyapkan, disingkirkan. Ini keluarganya. Silakan Anda. Sebenarnya justru pelaku itu kan biasanya ini kan judi pasti identik dengan kartu. Justru ajakin aja pelakunya main kartu. Tapi bukan kartu yang itu, kartu Yu-Gi-Oh. Karena bagus itu, ada turnamennya, ada ininya, ada kontesnya juga. Jelas. Kan sama-sama kartu. Cobain. Ini di hidung cobain. Gitu. Tadi kayak gua tadi. Ini mah kayak gurah lendir. Ya lumayan ini buat membersihkan pikiran kita. Ya benar. Kalau kartu ATM? Kartu ATM, wah. ATM kan ada artinya. Anda beda nih ATM tuh. A. T.
M. Oke. Oke, dan mudah-mudahan ya kita doakan saja pemerintah bisa menyelesaikan dengan ini. Iya benar. Jangan sampai karena ini, lu bayangin deh 3 bulan itu 103 triliun loh. 3 bulan ya gimana mau diberantas? Itulah ya. kenapa dibiarin ya sampai sekarang. Pasti lingkaran setannya cukup lumayan kuat. Ya. Menggiurkan ya. Betul. Ya jadi kita percayakan kepada polisi yang sekarang namanya juga lagi mulai diragukan lagi. Yes. Kita percayakan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan Polri bisa bekerja dengan baik lagi. Terima kasih. Luar biasa sekali. Iya. Ini korban ini Pak. Pasien saya ini Pak. Apa? Korban apa pelaku? Anda yang jelas dong. Ya ini korban apa pelaku? Korban Pak. Korban judi online. Pelaku. Pelaku yang sekarang udah gila. Iya, gila. Ya. Iya ya Pak. Judulnya gila. Pelakunya lah. Asu. Walah. Sudah hentikan judi online-nya kalau nggak ada wifi. Kalau ada wifi lanjut aja dulu. Mi amor, adios. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.